warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alat tulisnya dipersiapkan terlebih dahulu ya. Tempat duduknya juga yang nyaman, supaya kalian nyaman ketika belajar. Sudah dipersiapkan? Sudah, Bu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran yang kita terima atau pelajaran yang kita terima hari ini semoga dapat bermanfaat dan barokah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, Ibu absen terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Sebelum di absen, Ibu minta kameranya di-on sebentar ya. Nanti setelah absen, di-off-kan kembali, tidak apa-apa. Minta tolong di-on sebentar. Nanti ketika terkendala sinyal, di-off-kan lagi, tidak apa-apa. Ibu absen satu-satu ya. Tiffany. Hadir, Bu. Nora. Hadir, Bu. Gora. Hadir. Rahma. Rahma ada. Terus Izin Elvana. sakit ya. Elvana ada. Hadir, Bu. Firdausi. Firda. Mungkin terkendala sinyal, Bu. Baik. Ibu screenshot sebentar ya. Oke. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu peserta didik dapat dengan benar mendeskripsikan dan menganalisis unsur peta, letak Indonesia, sumber daya alam Indonesia, serta kependudukan dengan penuh rasa tanggung jawab, serta saling menghargai. Ibu share screen sebentar ya. Siapa? Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah terlihat. Sudah, Bu. Baik, sebelum kita menuju materi inti, Ibu ingin mengulas sebentar mengenai materi pertemuan yang lalu. Minggu lalu kita membahas mengenai ruang dan interaksi antar ruang. Ada yang masih ingat apa sih itu ruang dan interaksi antar ruang? Lupa ya? Baik, Ibu ingatkan kembali ya. Ruang merupakan tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Nah, sedangkan interaksi antar ruang yaitu adanya hubungan atau keterkaitan satu ruang dengan ruang lainnya. Jadi, ruang di permukaan bumi ini memiliki karakteristik yang khas, yaitu berupa tanah, bebatuan, tumbuhan, dan lain-lain yang berbeda dengan tempat lainnya. Contohnya, seperti jenis batuan di suatu tempat ditemukan di tempat lainnya, tetapi dengan jenis tumbuhan yang berbeda. Nah, perbedaan karakteristik ruang inilah yang menyebabkan adanya interaksi antar ruang. Nah, interaksi antar ruang ini dapat berupa pergerakan orang atau mobilitas penduduk, pergerakan barang atau energi atau transportasi, dan perpindahan gagasan atau informasi atau yang dinamakan dengan komunikasi. Nah, subbab kali ini kita akan membahas mengenai letak dan luas Indonesia. Ini gambar apa? Ada yang tahu ini gambar apa? Peta.
Ya, ini merupakan gambar peta Indonesia ya. Nah, pengertian peta sendiri itu apa sih? Ada yang tahu? Tidak ya? Ya udah, Ibu jelaskan ya. Jadi, pengertian peta itu sendiri merupakan gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Nah, pada peta ini itu ada unsur-unsurnya seperti judul peta. Ini tuh sangat penting ya buat kita itu tahu gambaran ini itu merupakan daerah apa. Jadi itu sebuah peta itu harus ada judulnya. Kemudian ada skala, ada orientasi utara atau arah mata angin. Ini di sini. Kemudian ada simbol, terus ada garis koordinat, insert legenda, dan sumber peta. Juga harus ada tahun pembuatan peta. Jadi kita itu tahu pembaruan dari peta tersebut. Nah, di sini kita juga akan membahas mengenai letak Indonesia. Kita akan membahas mengenai letak astronomi, letak secara geografis, dan letak secara geologi. Nah, Indonesia ini terletak di garis astronomi antara 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang utara. Nah, letak astronomi ini membuat Indonesia memiliki iklim tropis. Kemudian, kita juga akan membahas mengenai letak Indonesia secara geografis. Nah, secara geografis ini, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Pasifik. Benua Asia sendiri terletak di sebelah utara, sedangkan benua Australia terletak di sebelah selatan. Indonesia juga terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Ini ya, Samudra Pasifik. Nah, Samudra Hindia di sebelah sini. Kemudian, kita juga akan membahas letak Indonesia secara geologi. Di sini kan ada gambar peta ya. Gambar peta ini memberikan informasi mengenai letak gunung berapi. Nah, gunung berapi itu bisa tumbuh di Indonesia karena apa sih? Nah, kita bahas mengenai ini dengan mengetahui letak geologi Indonesia. Nah, secara geologi ini, Indonesia terletak pada pertemuan 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Lempeng Indo-Australia ini bertumbukan dengan lempeng Eurasia di pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Ini ya, Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Kemudian, lempeng Pasifik ini bertumbukan dengan lempeng Eurasia di utara Papua dan Maluku. Nah, tumbukan antar lempeng ini juga membentuk pegunungan, gunung api di sepanjang Pulau Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara, dan membentuk gempa bumi. Jadi gempa bumi yang biasanya dirasakan masyarakat Indonesia itu terjadi karena pertumbukan lempeng. Sebab selanjutnya kita membahas mengenai sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Apa itu sumber daya alam? Ada yang ingat? Apa sih itu sumber daya alam? Jadi, sumber daya alam itu merupakan semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dipakai untuk kepentingan kehidupannya atau untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, Indonesia tadi kan Ibu membahas mengenai letak astronomi Indonesia. Nah, letak astronomi Indonesia ini mempengaruhi iklim yang terjadi di Indonesia. Nah, Indonesia ini memiliki iklim tropis yang menjadikan Indonesia ini memiliki sumber daya alam yang melimpah, misalnya hasil hutan. Nah, hasil hutan di Indonesia ini dikenal dengan sumber kayu. Ada sekitar 4.000 jenis kayu hasil hutan di Indonesia, seperti kayu jati, kayu rotan, kayu cendana, kayu rosmala, dan sebagainya. Nah, fungsi hutan ini juga menyimpan air hujan dan sebagai tempat tinggal flora fauna, mencegah erosi, menghasilkan oksigen, dan menyerap karbon dioksida,
serta sumber kehidupan manusia. Sedangkan sebelahnya ini kan ada gambar laut ya. Ada yang tahu nggak sih manfaat laut buat kehidupan kita? Ada yang bisa menjawab? Nah, jadi itu fungsi laut untuk kita itu untuk perikanan, hutan mangrove juga, dan terumbu karang dijadikan untuk tempat terumbu karang. Setelah kita membahas mengenai letak serta sumber daya alam, kita akan membahas mengenai dinamika kependudukan Indonesia. Dalam dinamika kependudukan Indonesia, kita membahas mengenai komposisi penduduk, pertumbuhan penduduk, dinamika penduduk, persebaran penduduk, keragaman etnik dan budaya. Apa sih itu komposisi penduduk? Jadi, komposisi penduduk merupakan pengelompokan penduduk berdasarkan umur, jenis kelamin, mata pencarian, agama, bahasa pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan sebagainya. Pokoknya itu pengelompokan ya. Kemudian ada pertumbuhan penduduk. Nah, pertumbuhan penduduk di sini merupakan keseimbangan dinamis antara kekuatan menambah dan kekuatan mengurangi jumlah penduduk. Kemudian, pertumbuhan penduduk yang sangat cepat ini menyebabkan persebaran penduduk yang tidak merata, banyaknya angka pengangguran, banyaknya penduduk kurang produktif, sehingga angka ketergantungan tinggi, arus urbanisasi tinggi, dan menurunnya kualitas dan berkurangnya kesejahteraan penduduk. Kemudian ada juga persebaran penduduk. Nah, persebaran penduduk ini dalam sensus penduduk pada tahun 2020 sebesar 56,1% penduduk Indonesia ini berada di Pulau Jawa. Jadi persebarannya tidak merata ya. Kemudian ada keragaman etnik dan budaya. Mayoritas penduduk Indonesia ini merupakan masyarakat yang memiliki suku, bangsa, dan budaya yang beragam. Di Indonesia juga terdapat 1.128 suku bangsa. Jadi keragaman etnik dan budaya di Indonesia itu sangat banyak ya. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin Saya mau tanya, Ya, silakan Mbak Tiffany. kan tadi Ibu menjelaskan mengenai kependudukan ya. Ya, Pertanyaan saya, berapa sih jumlah penduduk di Indonesia pada saat ini? bisa diulangi sebentar Mbak Tiffany. Kan tadi Ibu menjelaskan mengenai kependudukan. Nah, pertanyaan saya, berapa jumlah penduduk Indonesia pada saat ini? Baik, menurut Kemendagri yang Ibu baca, itu sekitar pada tahun 2021 pada bulan Juni kemarin, jumlah penduduk di Indonesia itu lebih dari 272 juta jiwa, 130 juta jiwa berjenis kelamin laki-laki, sedangkan 134 juta berjenis kelamin perempuan. Sudah Mbak Tiffany? Iya Bu, terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin Mbak Nora? Iya Bu, saya ingin bertanya tentang materi tentang kependudukan. Nah, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana sih kondisi kependudukan yang ada di Indonesia pada saat ini? Terima kasih Bu. Baik. Bagaimana sih kondisi atau keadaan kependudukan di Indonesia ya? Jadi kondisi atau keadaan kependudukan di Indonesia saat ini itu tingkat pertumbuhannya termasuk dalam kategori sedang. Kemudian persebarannya itu tidak merata karena 51%-nya itu tinggal di Pulau Jawa. Padahal pulau-pulau di Indonesia itu kan sangat banyak ya. Terus kemudian kualitasnya itu masih rendah. Misalnya kualitas pendidikan, kualitas kesehatan itu juga masih rendah. Termasuk itu yang di pelosok-pelosok karena
penduduk Indonesia itu lebih memilih tinggal di kota dengan fasilitas yang lebih lengkap. Nah, Ibu share screen sebentar. Dari penjelasan Ibu tadi, Ibu ingin memberikan tugas. Sudah terlihat apa belum? Halo, share screen-nya Sudah, Bu. ya. Ibu akan memberikan tugas, yaitu buatlah mind mapping mengenai manfaat atau fungsi hutan di Indonesia. Buat sekreatif mungkin ya, di kertas HVS atau buku gambar juga boleh. Nanti setelah kalian buat, kalian foto, kirim di grup WhatsApp juga bisa, atau WhatsApp langsung ke Ibu. Jangan lupa diberi identitas, nama, nomor absen, dan juga kelas. Ibu beri waktu 1 minggu cukup kan ya? Cukup. Cukup, Bu. Ya, ini mau ditulis apa mau di screenshot? Screenshot saja, Bu. Screenshot saja, Bu. Oke, sudah ya? Nanti saya share. Ya, Ibu juga sudah mengirimkan materi di grup WhatsApp yang lebih lengkap. Materi tadi juga ada di buku panduan siswa ya. Di situ ada lebih lengkap. Kalian bisa belajar di situ. Kan Ibu sudah memberi tugas, sudah menjelaskan juga. Jadi Ibu ingin ada yang memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini, ada yang bisa? Kita hari ini belajar apa saja sih? Ya, hari ini kita belajar mengenai peta, letak astronomi, geologi, dan geografis. Kemudian kita membahas mengenai sumber daya alam dan kondisi kependudukan di Indonesia. Nah, untuk ketua kelasnya, jangan lupa memberitahu kepada teman-teman yang tidak bisa hadir atau mungkin bisa memberikan info di grup WhatsApp, takut ada yang terkendala sinyal mengenai tugas yang tadi Ibu berikan ya. Takutnya ada yang tidak tahu. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, selamat beristirahat. Jangan lupa menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan memakai masker ketika keluar rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.